Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu bangun datar dan apa itu bangun ruang. Nah, langsung saja ke penjelasan materinya. Bangun datar itu apa sih? Bangun datar adalah sebuah bidang datar berbentuk dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus maupun garis lengkung. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, namun tidak memiliki ketinggian maupun ketebalan. Contoh dari bangun datar itu sendiri ada 10 macam. Yang pertama itu ada persegi. Persegi memiliki 4 sisi dengan panjang yang sama. Dua pasang sisi di antaranya saling sejajar. Semua sudutnya membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan sama panjang. Dua diagonalnya saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Memiliki 4 sumbu simetri dan 4 simetri putar. Nah, contoh yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 sisi yang terdiri dari dua pasang sisi yang saling berhadapan dan sejajar. Sisi-sisi yang saling berhadapan tersebut memiliki panjang yang sama. Semua sudutnya berukuran 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Dua diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua yang panjangnya sama. Memiliki dua sumbu simetri dan dua simetri putar. Nah, lanjut yang contoh ketiga ada segitiga. Ciri-ciri segitiga sebagai berikut. Yang pertama memiliki 3 sisi yang garisnya saling berhubungan. Memiliki 3 sudut yang jika dijumlahkan total sudutnya sebesar 180 derajat. Contoh dari segitiga itu sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi merupakan segitiga yang ketiga sisinya memiliki panjang yang sama dan ketiga sudutnya memiliki besar yang sama, yaitu 60 derajat. Yang kedua ada segitiga sama kaki. Kedua sisi pada segitiga sama kaki ini memiliki panjang yang sama dan kedua sudutnya memiliki besar yang sama. Nah, yang ketiga ada segitiga siku-siku, merupakan segitiga yang salah satu sudutnya berukuran 90 derajat. Nah, dan yang terakhir ada segitiga lancip. Segitiga lancip merupakan segitiga yang masing-masing sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, lanjut ke contoh yang keempat ada jajar genjang. Jajar genjang memiliki 4 sisi yang terdiri dari dua pasang sisi yang saling berhadapan dan sejajar. Sisi-sisi yang berhadapan tersebut memiliki panjang yang sama. Sudut yang berhadapan tersebut juga memiliki besaran yang sama. Dua sudut yang saling berdekatan jika dijumlahkan memiliki besar sudut 180 derajat. Memiliki dua diagonal yang panjangnya tidak sama dan tidak memiliki sumbu simetri tetapi memiliki dua simetri putar. Contoh yang kelima ada trapesium. Trapesium memiliki 4 sisi dan satu pasang sisinya sejajar dan saling berhadapan. Memiliki diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan, tetapi tidak tegak lurus. Memiliki 4 sudut, total sudutnya jika dijumlahkan berukuran 360 derajat. Dua sudut yang saling berdekatan jika dijumlahkan berukuran 180 derajat. Trapesium ini memiliki satu simetri putar. Lanjut, contoh yang keenam ada belah ketupat. Belah ketupat memiliki 4 sisi yang semua sisinya memiliki panjang yang sama, terdiri dari 4 sudut dan sudut yang saling berhadapan sama besar. Dua sudut yang saling berdekatan jika dijumlahkan saling berpelurus, atau jika dijumlahkan besar sudutnya 180 derajat. Nah, belah ketupat memiliki dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, memiliki dua sumbu simetri dan memiliki dua simetri putar. Lanjut, contoh ketujuh ada layang-layang. Layang-layang memiliki 4 sisi yang terdiri dari dua sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut dan dua sudut yang saling berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. Terdiri dari dua diagonal yang saling berpotongan dan tegak lurus. Terakhir, layang-layang memiliki satu sumbu simetri atau yang biasa disebut dengan simetri lipat. Contoh ke-8 ada lingkaran. Lingkaran hanya memiliki satu sisi. Ia tidak memiliki titik sudut dan besaran sudutnya 360 derajat. Lingkaran
memiliki sumbu simetri dan sumbu putar yang tak terhingga atau tak terbatas. Lingkaran memiliki titik pusat. Jarak dari sisi manapun ke titik pusat tersebut selalu sama panjang. Nah, lanjut contoh ke-9 ada segi 5. Segi 5 memiliki 5 sisi dan semua sisinya memiliki panjang yang sama. Memiliki 5 sudut yang tiap sudutnya berukuran sama besar, yaitu 108 derajat. Total sudut jika dijumlahkan berukuran 540 derajat. Memiliki 5 sumbu simetri dan 5 simetri putar. Segi 5 ini memiliki 5 garis diagonal. Nah, lanjut contoh bangun datar yang terakhir ada segi 6. Segi 6 memiliki 6 sisi dan semua sisinya memiliki panjang yang sama. Memiliki 6 sudut dan semua sudut tersebut berukuran sama besar, yaitu 120 derajat. Total sudutnya jika dijumlahkan berukuran 720 derajat. Nah, segi 6 memiliki 6 sumbu simetri dan 6 simetri putar. Ia memiliki 9 garis diagonal. Nah, lanjut ke bangun ruang. Bangun ruang itu apa sih? Bangun ruang adalah objek 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang memiliki volume, luas permukaan, dan berbagai sifat geometris lainnya yang membedakan mereka satu sama lain. Contoh dari bangun ruang ini ada beberapa macam. Yang pertama ada kubus. Kubus adalah bangun datar 3 dimensi yang memiliki sisi datar berukuran rusuk yang sama panjang. Kubus terbentuk oleh 6 buah sisi yang berukuran sama besar, yaitu sisi-sisi yang berbentuk persegi. Contoh benda berbentuk bangun ruang kubus yaitu dadu dan rubik mainan. Ciri-ciri dari kubus ini sebagai berikut. Memiliki 6 buah sisi permukaan, memiliki 12 rusuk dan 8 buah titik sudut, memiliki 12 diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Sisi-sisi kubus berbentuk persegi. Rusuk kubus ini memiliki panjang yang sama. Diagonal bidang berukuran sama panjang. Panjang diagonal ruang memiliki ukuran yang sama. Masing-masing bidang diagonal pada kubus berbentuk persegi panjang. Nah, lanjut ke contoh yang kedua, ada balok. Balok adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk dari 3 pasang sisi berbentuk segi 4. Sisi-sisi yang saling berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. Balok tersusun dari beberapa komponen meliputi sisi, diagonal bidang, sudut, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Contoh benda berbentuk balok antara lain kulkas, lemari baju, dan kotak pensil. Ciri-ciri dari balok itu sendiri sebagai berikut. Pertama, memiliki 6 buah bidang sisi, memiliki 12 rusuk, yaitu 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Memiliki 8 buah titik sudut. Memiliki 12 diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 4 bidang diagonal. Sisi-sisi balok berbentuk persegi dan persegi panjang. Rusuk-rusuk balok yang sejajar berukuran sama panjang. Panjang diagonal balok pada bidang pada sisi yang berhadapan sama panjang. Diagonal ruang balok berbentuk sama panjang, dan yang terakhir, bidang diagonal balok berbentuk persegi panjang. Lanjut ke contoh yang ketiga, ada limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki bentuk bidang alas segi N tegak berbentuk ruang limas berbentuk segitiga dan yang bertemu pada satu titik yang tegak lurus dengan alas. Alas limas dapat berbentuk seperti segitiga, segi 4, dan sebagainya. Bangun ruang limas memiliki beragam jenis. Di antaranya ada 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5, dan 5 segi 6. Ciri-ciri dari limas ini yaitu memiliki N+1 buah bidang sisi, memiliki N+1 buah titik sudut, memiliki 2N buah rusuk. Tidak semua limas memiliki diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Limas memiliki sisi yang jumlahnya tergantung dari bentuk alasnya. Misalnya,
5 segi 4 memiliki 5 buah sisi. Salah satu sisi alas berbentuk segi 4 dan 4 sisi tegak berbentuk segitiga. Nah, lanjut contoh yang keempat ada prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh bidang alas dan atap berbentuk segi N yang kongruen. Bangun ruang prisma yang juga memiliki bermacam-macam jenis, contohnya prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan seterusnya. Sifat dari prisma ini sebagai berikut: memiliki N plus 2 buah bidang sisi, memiliki 2N buah titik sudut, memiliki 3N buah rusuk, memiliki N dikali N kurang 1 buah diagonal sisi, memiliki N kurang 3 diagonal ruang, memiliki setengah kali N kurang 1 bidang diagonal jika N genap, dan memiliki setengah N kurang 3 bidang diagonal jika N-nya ganjil. Alas dan atap prisma memiliki bentuk yang kongruen. Sisi-sisi sambung prisma berbentuk persegi panjang, diagonal pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama panjang. Prisma memiliki rusuk yang tegak, tetapi ada juga yang tidak tegak. Lanjut, contoh yang kelima ada kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang berbentuk dari sebuah alas berbentuk lingkaran dan sisi selimut yang berbentuk juring lingkaran. Kerucut ini hanya memiliki satu titik sudut dan satu buah rusuk. Sedangkan jumlah bidang sisinya ada dua, yaitu sisi lingkaran pada bagian alas dan sisi samping yang menyelimuti keliling lingkaran hingga titik sudutnya. Sifat-sifat dari kerucut ini ada 3 macam. Yang pertama, memiliki 2 bidang sisi. Alas berbentuk lingkaran dan sisi selimut berbentuk juring lingkaran. Memiliki 1 buah rusuk berbentuk lengkung. Memiliki 1 buah titik sudut berbentuk titik puncak. Nah, lanjut ke tabung. Tabung adalah ruang yang memiliki sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran, serta bidang sisi tegak pada tabung bentuk lengkungan yang sering disebut dengan selimut tabung. Jarak antara sisi alas dengan sisi tutup merupakan sisi yang ditabung. Contoh benda berbentuk bangun ruang tabung yaitu kaleng susu dan drum dan lain sebagainya. Sifat-sifat dari tabung ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu memiliki 3 buah sisi, 2 buah sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi selimut berbentuk persegi panjang. Memiliki 2 buah rusuk lengkung, memiliki alas dan atap atau tutup berbentuk lingkaran, dan yang terakhir tidak memiliki titik sudut. Nah, contoh bangun ruang yang terakhir ada bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki permukaan bidang sisi yang berbentuk lengkung. Bidang sisi pada bola memiliki jarak yang sama dengan titik pusat. Berbeda dengan bangun ruang lainnya, bola tidak memiliki rusuk. Nah, segitu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.